Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca dan mendengar firman Allah. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus meneduhkan semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 dan ayat yang ke-5 yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu Maha Adil. Berbeda dengan kita, manusia yang acap kali berpikir dan melakukan tindakan yang tidak adil, baik dalam hidup bermasyarakat, berkaitan dengan tindakan terhadap sesama, maupun dalam hidup beribadah, tindakan pada Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Amos setelah memperhatikan situasi kondisi kehidupan para pemimpin dan masyarakat Yehuda yang mempraktikkan perbuatan tidak adil itu, maka ia memproklamasikan Zedek Yahweh, artinya keadilan
Tuhan sebagai sentral pemberitaannya bagi umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin mencari keuntungan diri sendiri, dan umat mengikuti jejak dengan mengutamakan kesenangan diri sendiri, sehingga semua lupa pada Tuhan. Kehidupan ibadah bersifat lahiriah, hanya sebagai penampilan untuk dilihat orang, tetapi hati penuh dengan kejahatan. Hati jauh dari Tuhan. Hati lebih terikat pada dewa-dewa kebohongan yang menawarkan keinginan manusia belaka. Menurut kesaksian Nabi Amos. Dalam kesaksian kitab 2 Raja-Raja, pasal 15, Raja Uzia yang memerintah pada saat Amos diutus Tuhan, ternyata tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Selalu mempersembahkan korban kepada dewa. Hidup dalam penyembahan berhala. Dan di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16 diungkapkan Uzia menjadi tinggi hati karena keberhasilan sebagai raja atau pemimpin pada masa itu. Ia masuk ke bait Allah dan tugas yang harus dilakukan oleh imam, karena kuasanya ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh imam, dilakukan oleh yang bersangkutan. Amos berseru karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Hari Tuhan sebagai hari penghukuman menimpa umat Yehuda. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Hari itu kegelapan, bukan terang. Kata Amos 5 ayat 18. Tuhan menghukum Yehuda dengan api yang menghanguskan. Yehuda telah meninggalkan hukum Tuhan atau hukum Taurat sebagai pengajaran, sebagai ketetapan, peraturan, perintah, atau firman Allah, sebagai pedoman atau tolok ukur dalam hidup keluarga Israel, dalam hidup beribadah mereka, dan dalam hidup bermasyarakat, dalam hubungan dengan sesama. Begitulah kalau manusia hidup dalam suasana dan perbuatan yang tidak adil. Tuhan yang Maha Adil menunjukkan keadilannya untuk menghukum
sebagai bentuk penyadaran dan pembelajaran sekaligus memulihkan keadaan manusia. Saudaraku, kadang dalam keterbatasan berpikir kita lalu mengatakan Tuhan itu tidak mengasihi, Tuhan tidak menolong. Kenapa saya, keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia mengalami kondisi seperti ini atau seperti itu? Justru penghukuman atau pergumulan berat yang dihadapi manusia dan dunia ini harus dipahami dan diyakini sebagai kasih Allah yang sungguh bagi manusia, bagi umatnya, bagi pemimpinnya, dan bagi dunia ini, supaya manusia atau umat berubah ke arah yang lebih baik dan positif. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menelaah firman Tuhan pada hari ini, kita harus berhati-hati menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Kehidupan ini adalah berkat Tuhan. Karena itu kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan bersama. Amos mengatakan dalam pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudaraku, Amos mengatakan sisa-sisa keturunan Yusuf menunjuk pada orang-orang yang selalu dan tetap setia pada Tuhan di tengah kehidupan bersama, di tengah kehidupan persekutuan, ketika menghadapi berbagai kemelut hidup, dia tetap bersama dan setia pada perintah Allah. Sesungguhnya orang beriman, kita semua, telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Itulah tindakan keadilan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita yang berdosa, yang lemah, justru diselamatkan oleh Kristus. Karena itu, kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan persekutuan kita.
Kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan sukacita dalam hidup bersama. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan untuk menolong orang lain, bukan untuk menyusahkan orang lain, membuat orang lain mengalami kesusahan dalam hidup karena mereka tertekan akibat daripada tindakan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Cintailah sesamamu. Kata Yesus pada hari Tuhan itu dalam Matius pasal 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Yang mau ditampilkan adalah hidup yang baik. Carilah hal yang baik dalam hidup ini. Itu perbuatan yang adil. Itu pekerjaan dan pelayanan keadilan bagi Kristus di tengah sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang adil, Bapa yang mengasihi kami dan mengasihi dunia ini. Kami bersyukur karena kami juga terpanggil berdasarkan firman Allah malam ini untuk melakukan hal-hal yang adil di tengah dunia ini. Kalau ada orang yang keliru, yang salah, kami harus memberi perhatian, bahkan menolong sebagai tindakan atau perbuatan yang adil dan benar, sama seperti Yesus telah melakukannya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas perbuatan Tuhan yang indah dalam hidup ini. Malam ini kami kembali datang kepada Tuhan. Dan kami terus bersyukur di tengah berbagai tantangan. Secara khusus kami terus berada dalam perjuangan mengatasi COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, berikan kesempatan kepada kami memahami terus firman Allah, sebab firman itu memberi kekuatan
bahkan menata hidup kami supaya apa yang sedang kami alami di tengah dunia ini, kami hadapi dengan kekuatan yang bersumber daripada Kristus. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi semua anak-anak, semua para teruna, semua orang muda, juga bagi suami istri, bapak ibu, orang-orang tua lanjut usia. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Dan karena itu kuatkan kami, jauhkan kami dari pergumulan malapetaka dalam hidup ini. Dan ajar kami terus-menerus supaya kami hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Tuhan memberkati agar hari-hari kehidupan ini berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Tuhan beri kekuatan, pengharapan, lalu kami semua dapat menjalani terus masa-masa di mana kami harus membatasi diri kami, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah yang diharapkan, apa yang diinformasikan oleh gereja Tuhan, semua saling melengkapi untuk menghadapi tantangan COVID-19. Tuhan Allah berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menjalani hidup ini dengan tetap berpegang teguh pada firman Allah, sehingga kami mengalami ketentraman dan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan yang terus kami lakukan dari rumah saja. Tetapi firman yang disampaikan tentu memberikan kekuatan, memberikan kelegaan bagi kami semua, sehingga kami semua tetap hidup dalam penyertaan Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan bergereja kami, di mana Tuhan tetap memelihara hidup bergereja, baik dalam lingkup Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang menyatakan syukur bersama atas penyertaan Tuhan dan pimpinan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi para pemimpinnya. Bapa, berkati supaya gereja terus bekerja bersama untuk bergumul, berdoa dengan sungguh, hingga
COVID-19 ini dapat teratasi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pengharapan kami di dalam Yesus yang adalah sumber segala kekuatan dan pengharapan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GPIB. Kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat di seluruh Indonesia, bersama dengan musyawarah pelayanan, bersama dengan pimpinan Majelis Sinode. Kami bersyukur karena gereja turut terlibat dalam berbagai satuan tugas di Indonesia, sehingga kami turut memperhatikan apa yang terjadi di sekitar masyarakat kami, di sekitar jemaat kami. Kami melakukan semuanya itu sebagai tindakan keadilan Allah untuk bisa menolong, untuk bisa melengkapi, untuk hidup bersama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua. Bapa di surga, juga bagi para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan selalu beri mereka pengharapan. Tuhan kuatkan mereka mengabdi dengan baik bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Memang setiap saat ada anggota masyarakat yang terpapar virus corona. Ada yang meninggal dunia, ada yang sembuh, dan itu semua merupakan perjuangan dalam hidup bersama dan dalam hidup beriman kami. Kami yakin bahwa Tuhan selalu pakai para pemimpin kami. Dan biarlah mereka mengabdi, menjadi hamba bagi banyak orang di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu bagian yang kami doakan yaitu para medis kami di seluruh rumah sakit di Indonesia. Tuhan, mereka berjuang. Berikanlah kekuatan, kesehatan, jaga dan peliharalah mereka. Beri hikmat dan pengertian untuk mereka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat yang sakit. Tetapi mereka juga mengalami berbagai pergumulan. Bahkan mereka juga ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Kami berdoa agar Tuhan memberkati, menguatkan keluarga-keluarganya. Sebab mereka melakukan segala sesuatu dengan tulus. Dan karena itu Tuhan menolong dan mengasihi kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan tetap memberikan kepada kami hidup yang berpengharapan, hidup yang diberkati dari waktu ke waktu. Dan kami menghayati dengan sungguh-sungguh pada malam ini bahwa hidup kami merupakan anugerah Tuhan, dan hidup kami harus menjadi berkat
dalam kehidupan sesama. Disitulah kami mempraktikkan keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, pelihara kami dalam Yesus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.